Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ani mau tanya Ustaz, di satu sisi kita nggak boleh pede dengan amal dan dosa kita. Bisa saja amal kebaikan kita tidak diterima oleh Allah dan dosa kita belum diampuni meskipun sudah beristighfar misalkan. Tapi di satu sisi kita harus husnudzon kepada Allah. Itu bagaimana Ustadz menyikapi dua sisi yang berbeda ini? Syukron, jazakumullah khair. Masya Allah jemaah. Pertanyaan yang sangat indah. Ya. Jadi kalau bicara dua sisi yang berbeda, kita tuh husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Husnudzon gimana? Allah itu tidak ingkar janji. Allah tuh maha pengampun, Allah tuh baik, Allah tuh maha indah. Tapi akunya yang belum benar. Kalau tadi sholat, sholat mungkin ana riya sholatnya, mungkin belum khusyuk sholatnya, ana sudah istighfar tapi ana kayaknya ngulangin lagi dosa tersebut. Jadi inilah yang harus ada dalam hamba. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang soleh, apa kata Allah? Yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu terus berdoa, beribadah kepada kami dalam posisi harap-harap cemas. Jadi kondisinya dia berharap, nggak boleh putus asa. Tapi dia juga nggak boleh GR dengan amalan dia. Tetap dia cemas, takut amalannya nggak diterima, takut di dalam amalannya ada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Jadi posisinya antum tetap berharap kepada Allah dan cemas dengan amalan antum yang mungkin belum sempurna. Oleh karena itu, selesai sholat kita baca apa? Astagfirullah, minta ampun sama Allah SWT. Ketika antum dengar ayat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi buat dia, dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu dia mengatakan, Ustaz, ana ini sudah hijrah, sudah sholat di masjid, sholat malam, kok rizki masih sempit. Oh, ini suudzon sama Allah. Seakan-akan kok janjinya Allah nggak datang. Jangan. Antum harus terus mengatakan, ya Allah, mungkin aku belum pantas mendapatkan, ya Allah, mohon maaf lagi ya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu istighfar jemaah. Kita udah istighfar, masih perlu istighfar lagi. Karena mungkin istighfar kita belum dari hati. Maka seperti itu yang dimaksud, kita husnudzon sama Allah tapi suudzon sama diri sendiri. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, mohon nasihat. Bagaimana sikap kita dengan sudah bolehnya jam pulang kantor? Dengan sudah bolehnya jam pulang kantor, tetapi belum bisa pulang karena khawatir dengan pimpinan di kantor dianggap tidak loyal. Bahkan di kemudian hari disindir-sindir jika pulang lebih awal sesuai jam kantor. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan nasihat untuk pemimpin tersebut, Ustaz, barangkali beliau hadir juga. Jamaah rahimakumullah. Ya, kalau kita bicara jam kerja, ya udah, laksanakan tugas kita dengan baik sampai jam kerja usai, antum boleh pulang. Tapi ada yang namanya ihsan. Ihsan itu berbuat baik yang lebih dari tugas kita. Artinya kalau memang antum kerja 5 jam, kemudian ada kerjaan yang belum selesai, padahal antum udah boleh pulang sebenarnya, tapi anda selesaikanlah. Tapi jangan karena bos, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka kalau seorang di antara kalian beramal untuk menyempurnakan pekerjaannya.
Ini babnya bukan gaji lagi. Kalau antum lembur ada gaji, tapi ini babnya pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau antum dikatakan tadi untuk menjaga kebersamaan di kantor, ya, mungkin bos punya kerjaan yang belum selesai yang perlu kita bantu, makanya antum jaga hubungan baik dengan bos, dengan atasan. Datang, bos, ada yang bisa anda bantu? Kalau enggak, anda pamit mau pulang, bos. Jadi tetap hubungan itu baik. Atasan merasa dihargain. Kenapa? Apa nggak bisa seperti itu? Atau kita yang penting pulang sudah. Udah jam kantor selesai, bos, anda nggak perlu pamit sama antum. Masya Allah. Ini hanya sekedar babnya bab adab lagi. Ketika antum datang, bos, anda ada acara, kalau diizinkan anda mau pulang dulu. Tapi kalau ada kerja yang bisa anda bantu, anda bantu. Komunikasi yang baik, jemaah, sehingga nggak ada lagi sindir-sindiran kayak gitu. Dan sejatinya bos kalau ngelihat sudah waktunya pulang, fadhol pulang. Tapi kan masalahnya kita menjaga kebersamaan di dalam sebuah tempat kerja. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang penanggung jawab di toko dan dari manajemen menyuruh wajib memasang aksesoris pernak-pernik Natal di toko yang saya pimpin. Apa sikap yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan. Ahibati fillah, kita ini hidup di negeri yang beragam agamanya, dan alhamdulillah keberagaman itu bukan hal yang baru di dalam Islam. Di kota Madinah pun, Masya Allah, Rasulullah SAW bertetanggaan bukan dengan orang Nasrani, tapi dengan orang Yahudi yang terkenal permusuhannya dan kedengkiannya kepada umat Islam, tapi saling menghargai. Namun kalau urusannya ibadah, ini urusannya dengan ibadah mereka, maka kita hendaklah tidak ikut-ikutan dalam peribadatan mereka, karena ini urusan dengan akidah, keyakinan. Natal itu merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Sedangkan kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka para ulama berbincang tentang hal bolehkah kita ikut serta merayakan. Merayakan itu macam-macam. Salah satunya dengan tadi membuat sebuah, ya, kalau bicara pasang aksesoris yang mengingatkan kalau ini memang adalah menyambut hari Natal mereka. Yang Nasoro silahkan yang Nasoro mengadakan, membuat hal itu. Tapi yang Muslim la jamaah. Karena kita diajarin sama Allah, lakum dinukum waliyadin. Dulu jamaah, orang-orang musyrikin itu kebingungan bagaimana menghadang derasnya arus orang masuk Islam. Kebingungan mereka. Dan orang-orang yang masuk Islam itu nggak bisa keluar dari Islam. Yang benar Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan ditanya, adakah orang Islam? Yang tanya siapa? Raja Romawi, Herakles. Adakah orang yang masuk Islam kemudian keluar karena benci sama agamanya? Benci sama agamanya? Nggak ada. Nggak ada. Bilal disiksa seperti itu, nggak keluar dari Islam. Sumayyah dibantai, disiksa sampai mati, nggak keluar dari Islam. Khabbab bin Ard dibakar jemaah, dibakar di atas api sampai kering punggungnya itu, mati itu arangnya, dan dia nggak keluar dari Islam. Bingung orang-orang musyrikin. Kata Herakles mengatakan, kadzalikal iman idza khalatat basyashatuhul qulub. Iman tuh kalau sudah bercampur dengan relung-relungnya hati, nggak bakal keluar. Kalau yang murtad itu memang belum masuk ke dalam iman. Orang-orang musyrikin kebingungan menghadapi kaum muslimin. Akhirnya dia datang kepada Nabi Muhammad SAW menawarkan, gimana kita daripada ribut-ribut, sudahlah kami sembah Tuhanmu setahun, tahun depan kamu sembah Tuhan kamu. Mereka tuh nggak cinta sama Tuhan mereka. Mereka siap untuk tukar-tukaran Tuhan. Iya.
Allah, kalau orang beriman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Tuhan-Tuhan mereka, sehingga mereka siap bergonta-ganti Tuhan. Sedangkan kita langsung turun firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Wa in kadzabuk faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma amal wa ana bari'un mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari kerjaan kalian dan kalian berlepas diri dari kerjaan kami loh. Kita nggak sama. Karena muncul sekarang suara-suara yang mengajak semua agama sama. Nggak sama, jemaah. Jangan disamakan. Kita hidup beragam, kita toleransi, kita menghargai non-muslim, kan monggo. Jangan sampai ada lagi bom-bom gereja seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nggak ada, jemaah. Islam menghargai mereka beribadah selama mereka tidak memerangin, bertetanggaan dengan mereka. Mereka punya anak, kita ucapkan selamat, nggak apa-apa. Antum kasih hadiah, kasih oleh-oleh buat anaknya, kasih pakaian, ini toleransi. Tapi kalau anaknya Tuhan yang lahir, enggak. Iya jemaah, kita katakan enggak. Afwan, akidah ana mengatakan Allah itu ahad, lam yalid walam yulad, jelas. Kalau antum yang punya anak, anak kasih hadiah, anak ucapkan selamat. Itu Islam seperti itu. Kemudian ada orang, oh enggak toleransi. Anak ingatkan, baca sejarah sampai hari ini, siapa sebenarnya yang mengajarkan toleransi kepada dunia? Siapa sebenarnya? Dan siapa yang sebenarnya intoleransi? Andalusia, bukti toleransi dan intoleransi. Spanyol itu bukti toleransi dan intoleransi. 800 tahun umat Islam ada di sana, orang-orang Nasara hidup damai, aman, dan tidak dipaksa masuk Islam. Tidak dipaksa masuk Islam. Dan orang-orang Nasara di dalam negeri Islam tidak dipaksa pakai bajunya umat Islam, enggak. Bahkan mereka harus pakai baju khusus. Engkau pakai bajumu, pakai bajumu, pakai atributmu, tunjukkan atributmu yang memang diperbolehkan. Jadi nampak ada perbedaan jemaah. Ada muslim, ada non muslim. Nggak dipaksa, oh kamu non muslim harus pakai bajunya umat Islam, harus pakai peci apa? Enggak. 800 tahun umat Islam di sana, orang-orang Nasara hidup damai. Hanya dalam hitungan beberapa tahun, nggak sampai 10 tahun mungkin jemaah, Ratu Isabella dan Raja God menguasai Andalusian. Tidak ada satupun muslim di Spanyol. Imam mereka dibunuh dan dibanteng, tidak mau masuk Nasara, atau mereka diusir, atau mereka masuk ke dalam agama mereka. Itu gambaran toleransi dan intoleransi. Berangkatlah antum ke Palestina, lihat bagaimana toleransi umat Islam sejak Umar bin Khattab menerima kunci Masjidil Aqsa. Umar terima tuh kunci Masjidil Aqsa. Orang-orang Nasara hidup damai. Selesai mereka hidup damai di sana. Orang-orang Yahudi hidup damai. Mereka berhak ibadah sesuai dengan agama mereka. Tapi ketika kaum salibis masuk ke Palestina, itu ceritanya orang Nasara sendiri yang melihat peperangan itu ya. Itu darah sampai ke tengah betis ya. Anak-anak disembelih, dilemparkan dari menara-menara Masjidil Aqsa. Tahun 400-an Hijriah kejadian itu. Kenapa sih kok hilang toleransi itu? Ya, kalau engkau berkuasa menang, ya silahkan. Seperti yang dilakukan umat Islam ketika menang Nasara, dipersilahkan untuk beribadah. Dan berbeda ketika Salahuddin Al-Ayyubi kembali menguasai Masjidil Aqsa. Apakah dia balas dendam, dibunuh kembali itu anak-anak orang Nasara? Lah. Jangan anak-anak orang Nasara, pemimpin kaum salibis
disuruh pulang, fadhal kau pulang sudah. Dan subhanallah jamaah, maka kalau bicara toleransi, Islam mengajarkan toleransi. Kalau ada mungkin oknum umat Islam yang melakukan ya pengrusakan, ya dia tidak mengatasnamakan Islam, ya pribadi dia. Tapi ingat, kita jaga kebersamaan kita di negeri ini. Kita tunjukkan bahwa Islamlah yang mengajarkan toleransi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang menegakkan agamanya. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana dengan ambisi jabatan? Karena dengan jabatan bisa memperoleh gaji besar agar bisa pergi haji dan umroh. Masya Allah. Kalau ambisinya haji dan umroh, tafadhal. Tapi jangan sampai setelah dapat jabatan beli motor baru antum. Umrohnya nantilah kalau udah beli motor. Antum ambisinya benar-benar akhirat, tunjukkan kepada enggak ya Allah, aku nggak ada urusan apa-apa sama dunia ini. Aduh, hanya ingin berangkat umroh dan haji. Aku udah rindu kami berangkat umroh dan haji. Tapi itu harus dibuktikan jemaah. Bagaimana maksud hadis tentang setelah makan bawang jangan mendekati masjid? Saya belum paham, Ustaz. Jamaah rahimakumullah, masjid ini tempat berkumpul, tempat beribadah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Malaikat itu terganggu yang manusia terganggu dengan. Salah satunya adalah aroma yang nggak enak, aroma yang nggak nyaman. Dulu aroma yang tidak nyaman itu bawang, ya, sampai sekarang sih. Cuma di Indonesia ini orang makan bawang mentah itu hampir nggak ada. Rasul SAW menganjurkan kalau harus makan bawang ya dibunuh, aromanya itu dengan dimasak, aromanya itu udah keluar. Tapi di beberapa negeri itu bawang itu kayak apel jemaah, dimakan bawang. Ada ngelihat ya Allah, dan baunya masya Allah. Kalau antum sholat di samping dia, Allah, aduh nggak jadi, Allah Akbar, terganggu antum. Makanya sama Nabi SAW yang seperti ini nggak boleh mendekat ke masjid, karena kau mengganggu orang lain. Orang datang ke masjid untuk khusyuk, makanya dianjurkan pakai parfum, pakai wangi-wangian, bukan pakai parfum dari bawang. Indonesia apa yang bau jemaah? Pete, jengkol. Tapi mungkin ada kondisi tertentu yang kalau berkeringat itu memang jadi bau. Maka yang sama dikiaskan dengan bawang tersebut. Artinya kalau antum makan bawang kemudian menimbulkan aroma, itu yang jangan mengganggu. Kalau antum mau ke masjid pakai parfum lah. Kalau bisa pakai parfum yang modelnya taruh di dinding jamaah, tiap 5 detik nyemprot gitu ya, serot gitu ya. Karena kan takut aromanya antum ganggu sama yang lain. Artinya intinya antum nggak boleh ganggu umat Islam ketika beribadah. Dan bolehkah pindah ketika antum sholat di sebelah antum bener-bener aromanya nggak kuat itu, boleh nggak antum pindah? Boleh. Kalau memang benar-benar hilang kekhusyuan antum, pindah. Terus Ustaz, yang di sebelahnya pindah semua nanti Ustaz. Artinya antum pindah ke belakang umpamanya, yang belakang maju ke depan. Allahu Akbar, ana ditipu sama fulan. Artinya dia harap di soft itu dapat pahala, menyambung soft, ternyata dikasih aroma ya. Tapi mungkin yang maju itu aromanya sama, jadi tidak terlalu apa jemaah, nggak terlalu berasa lah jemaah. Pertanyaan terakhir jemaah. Ustadz, ana mau bertanya Ustadz. Saat ini ana dan suami alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Tapi suami ana kalau dibangunkan sholat subuh susah banget Ustadz. Sampai pernah ana nyerah untuk bangunkan sholat. Apakah harus dengan cara keras Ustadz, agar suami ana tidak susah dibangunkan?
Walaupun susah pada akhirnya sih tetap sholat Ustaz, tapi jalannya kalau sudah adzan sudah selesai. Mohon nasihatnya Ustaz agar ana tetap sabar membangunkan suami ana sholat subuh. Syukran Ustaz. Allah Azza wa Jal berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu itu untuk sholat dan sabarlah menghadapinya. Ini perintah sejatinya buat suami kepada istri dan anak-anak, karena dia pemimpin, dia yang tanggung jawab. Tapi apakah kalau istri melihat suaminya tidak sholat kemudian dia diamkan? Enggak. Ada bab namanya watawasau bil haq, saling mewasiatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Bahkan Rasul SAW menceritakan tentang seorang istri yang membangunkan suaminya untuk sholat malam, yang kalau suaminya nggak mau bangun dia percikan air. Tinggal sekarang bagaimana membuat suami bangun subuh. Kadangkala suami nggak bisa bangun karena tidurnya terlalu malam. Ada sebabnya. Maka sebabnya inilah yang dihilangkan. Yang kedua, mungkin ada cara yang lebih elegan bangunkan suami. Bikinkan kopi. Bang, cium nih bang. Aduh. Ayo bang, minum bang. Minum bangun, tidur lagi insya Allah enggak lah. Artinya tetap dengan adab dan etika. Ada seorang ustadz cerita. Ustadz ini cerita di Jogja kejadian. Ada seorang, ya sama nih suami istri. Suaminya susah dibangunin subuh. Istrinya ini jago karate. Suatu hari karena udah jengkel jemaah, digampar suami jemaah. Itu langsung bangun suami jemaah, nggak pernah lagi kalau istrinya bangunin, bang langsung bangun dia. Tapi nggak boleh jemaah, dosa yang seperti itu jemaah. Kita tetap dengan cara yang baik, jangan ditiru gitu loh, ya, seperti itu. Saya mohon maaf jemaah, banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mudah-mudahan lah antum bisa tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang anda sampaikan itu dari Allah Azza wa Jal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.